Yang pertama, terkait politik yang ada di Indonesia ke depannya. Jika kita dari sekarang mulai memupuk politik yang bersih, politik yang jujur, politik yang adil, insya Allah ke depannya kita akan lebih sejahtera lagi gitu. Tapi jika sekarang kita terus mengedepankan politik-politik yang memiliki banyak kekurangan, seperti politik-politik yang dalam konotasinya mungkin ada politik-politik yang kotor gitu ya. Tentu kedepannya kita akan merasakan dampak dari kerugian politik yang kita bangun sekarang ini. Nah, untuk ekonomi, sebagai anak muda sekarang kita bisa menggali apa sih nilai sesuatu yang dianggap sekarang tidak bermanfaat, tapi bisa jadi kedepannya bisa bermanfaat. Untuk itu kita diperlukan inovasi-inovasi untuk membangun ekonomi-ekonomi kreatif agar kedepannya mungkin bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia dan ketimpangan sosial. Nah, terkait dengan lingkungan yang ada di Indonesia ke depannya, yaitu kita bisa memulai dari kesadaran diri kita sendiri, hal terkecil dengan cara misalkan kita tidak lagi membuang sampah sembarangan, kemudian bisa dimulai dengan menanam pohon. Nah, ke depannya kita akan merasakan banyak sekali manfaat dari apa yang kita tanam sekarang. Nah, jika sekarang kita mengeksploitasi alam secara berlebihan, tentu kita akan merasakan dampak yang sangat dirugikan gitu. Bisa jadi bencana alam yang akan mengancam kehidupan kita ke depannya. Tapi jika kita merawat dan menjaga bumi, tentu bumi akan lebih menjaga manusia. Kita sebagai masyarakat Indonesia sudah menyadari betul apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Kita sudah menyadari di lingkungan kita, bahkan kita mungkin bisa jadi membuka pintu rumah saja sudah terlihat banyak sekali perbedaan di lingkungan kita, entah itu budaya, agama, ras. Nah, tetapi perbedaan itu bukan menjadi suatu permasalahan. Justru dari perbedaan itulah kita harus lebih saling menghargai, saling mencintai, saling menjaga gitu. Karena kita berada dalam satu naungan persatuan negara Indonesia. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga bisa dimulai dari rasa saling menghargai antar anggota keluarga. Kita tidak bisa membebankan pekerjaan yang lebih berat ke salah satu anggota keluarga saja. Contohnya pekerjaan domestik. Apakah betul pekerjaan domestik hanya bisa dikerjakan oleh perempuan, oleh kakak perempuan, oleh ibu? Apakah bapak atau anak laki-laki tidak bisa mengerjakan itu semua? Tentu tidak. Itu kita bisa memulai dari keluarga dengan cara berdiskusi untuk membicarakan bagaimana si penerapan kesetaraan gender yang paling sederhana dari lingkungan keluarga. Salah satunya ya tadi pembagian pekerjaan domestik di rumah. Nah, untuk lingkungan masyarakat itu kan luas. Sekarang kita bisa memanfaatkan media sosial dengan membuat konten kreatif mengkampanyekan kesetaraan dan keadilan gender itu seperti apa sih, karena di luar sana tidak sedikit juga orang yang belum paham apa sih sebenarnya gender itu. Apakah gender hanya terbatas pada jenis kelamin? Tentu tidak faktanya. Nah, untuk itu kita harus lebih aktif lagi mengkampanyekan sebenarnya kesetaraan gender yang sesungguhnya itu seperti apa. Caranya hampir sama, yaitu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang ini. Nah, untuk generasi milenial khususnya karena lebih aktif di media sosial, yang lagi hype sekarang itu kan TikToknya. Jadi kita bisa membuat tuh konten TikTok yang bermanfaat. TikTok tidak selalu jadi media sosial yang negatif gitu. TikTok juga bisa kok kita manfaatkan untuk membuat konten-konten positif gitu. Salah satunya tadi dengan membuat konten yang mencegah diskriminatif, mencegah kekerasan terhadap perempuan gitu, bahwa perempuan itu bisa setara, tidak harus selalu berada di bawah. Pesan untuk para milenial, percayalah bahwa setiap diri kita punya kelebihannya masing-masing. Percaya diri gitu, bahwa sebenarnya kalau kita bisa mengeksplor diri kita itu bisa loh menjadi seseorang yang berharga gitu. Kita bisa menjadi hebat seperti yang kita lihat di luaran sana tanpa ada keterbatasan apapun, asalkan mau ada
dorongan dalam hati kita dan kita mau berubah sedikit demi sedikit. Perubahan itu tidak harus selalu besar gitu. Perubahan yang besar itu justru dimulai dari sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil. Tapi kalau kita konsisten, kalau kita terus berusaha dan mencobanya, kita bisa kok menjadi generasi milenial yang membanggakan Indonesia gitu. Setiap generasi milenial adalah harapan untuk kemajuan negeri kita selanjutnya.